Marhaban Pak Agus, baru Bapak saja ya yang bergabung. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kita langsung mulai aja. Dan insya Allah nanti kita mencoba untuk membahas daras Rabi' dan daras Khamis insya Allah. Nah, di daras Rabi' ini ada, Pak Agus sudah tersambung ya? Sudah Ustaz, alhamdulillah. Ada percakapan di daras Rabi' ini, percakapan singkat. Nah, kita baca Pak Agus ya, Anda sebagai Yusuf, Pak Agus sebagai Ibrahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Ya khali, kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahim? Zahaba ila suki. Wa aina ummuka? Zahabat ila khalati Zainabu. Zainabah. Zainaba. Wa aina ikhwatuka? Zahabu ilal jami'ati. Wa aina akhawatuka? Zahabna ilal madrasati. Ama dhahabta ilal madrasati al-yawm? Bala zahabtu wa raja'tu badal hissatil ula. Limadha raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. Adhabta ila tabibi? Naam, zahabtu. Insyaallah ya. Jadi ini percakapan sederhana. Dari situ kita lihat pelajaran apa yang ada di percakapan tersebut. Nah, di sini di tamrin yang pertama ini berkaitan dengan menjawab pertanyaan eh, terkait apa yang diinformasikan di tiwar bacaan. Aina dhahaba Ibrahim? Dhahaba Abi Ibrahim ila mana tadi Anda lupa. Jelas ini berkaitan dengan apa yang ada Ilasuki. teks gimana? Ilasuki. Ila sukin. Berkaitan dengan apa yang ada di teks bacaan. Nah, kita langsung lompat aja insyaallah. Di sini dha' hadhihi al-alamah amama al-jumal as-sahihah wa hadhihi al-alamah amama al-jumal ghairu as-sahihah. Ghairi as-sahihah. Nah, jadi menentukan jumlah yang benar dan jumlah yang keliru dan ini juga masih berkaitan dengan apa yang difahami dari teks hiwar percakapan. Kalau ini sahal ya tentang teks yang sebelumnya dan kalau keliru maka tinggal dikasih tanda silang. Seperti misalkan pernyataan Ibrahim ibnu ukhti Yusuf, maka ini keliru. Apa? Ibrahim ibnu ukhti Yusuf. Sahih. Sahih? Sahih, Ustaz. Nah, Ibrahim ketawanya dari mana Pak ya? Ibrahim. Di ini Ustaz, apa namanya? Di pertanyaan apa? Jawaban Ibrahim di yang kedua itu. Ya Khali. Beliau Ini. memanggil Yusuf dengan Khali, wahai paman dari pihak ibu. Nah,
Yusuf mengatakan, eh, di mana ibunya Ibrahim? Ibrahim menjawab, ibunya pergi ke bibinya bibinya dia dari jalur ibu, yaitu Bibi Zainab. Kalau Ibnu Ukhti itu artinya apa, Pak ya? Ibnu Ukhti Anak itu saudara artinya perempuan. Anak saudari perempuan, Ustaz. anak saudara perempuan, berarti ponakan ya? Ponakan, betul. Ponakan dari pihak paman dari perempuan. Ya kan? Ibnu Ukhti. Sahabat, per ibunya. Bentar, Anda kok mau coret-coret dulu ya? Jadi Ibrahim bertanya di mana ibunya. Yusuf bertanya di mana ibunya Ibrahim. Ibu punya anak berapa? Di kalimat yang kedua itu, Ustaz, yang Yusuf, Assalamualaikum, terus jawaban Ibrahim, Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan wa marhaban bik, ya khali. Khali itu kan paman, Ustaz, ya, dari pihak ibu, Ustaz, Oh ya. iya. Nah, eh, selamat datang, wahai pamanku. Jadi Yusuf ini pamannya Ibrahim. Dan ketika Yusuf bertanya di mana ibumu, berarti nanyakan saudarinya ya. Iya, betul, Ustaz. Katanya pergi ke bibinya yaitu Zainab. Berarti ibunya Ibrahim, Yusuf dan Zainab ini saudaraan. Iya, betul, Ustaz. Syukran, Pak. Kemudian Yusuf amu Ibrahim. Nah, ini keliru, Pak ya. Foto ya, Ustaz. Kalau amu kan dari pihak bapak, Ustaz, ya. Ya, kalau amu dari pihak bapak, seharusnya dia Yusuf kalau Ibrahim. Kemudian akhwat Ibrahim zahabna il maktabah. Ini zahabna ilal madrasah. Berarti keliru ya. Kemudian ikhwatu Ibrahim zahabu ilal jami'ah. Nah, ini sahih. Kemudian yang terakhir, madzhab Ibrahim ilal tabib. Ibrahim tidak pergi ke dokter. Ini keliru ya. Karena Ibrahim pergi ke dokter. Nah, kita lanjut ke tamrin yang ketiga. ضع في الأماكن الخالية فيما يلي الفعل الذهب وأسنده إلى الضمير المناسب. Diberikan domir muttasil yang sesuai dengan mubtada'nya tadi di dalam jumlah. Nah, tafadhal Pak Mus. Al-auladu. Al-auladu zahabu ilal mal'abi. Nah, At-talibatu zahabna ilal madrasati. nah, Al-mudarrisu
zahaba ilal fasli. Ana zahabtu ilal matari. Ukhti zahabat ilal matbahi. Aina zahabta anta? Nah, kurang bagus. Kemudian sahih al-jumal latiyah. Nah, ini jadi membetulkan yang keliru daripada dhamir mungkin ya. Azahaba, azahabtu ilal mustashfa ya Muhammad. Jadi harus siapa? Azahabta ilal mustashfa ya Muhammad. Nah, kemudian Aminah wa Fatimah wa Zainab raja'u minal jami'ah. Seharusnya dia apa? Raja'na. Kemudian Zumala'i dahabu ila Makkah. Ya. Karena dahabanya harus sesuai dengan Zumala. Nah, yang nomor 45 Pak? Gimana? Ana. Ana raja'tu minar riyadi amsin. Maryamu wa banatiha zahabna ila jid jiddata. Ummi qala ana maridatun. Ummi qalat ana marid. Marid. Ummi qala. Ya. Jadi kalau marido ini pakai pakai tak marbutah nggak tuh? Pakai ya, pakai. Karena dia perempuan. Kemudian ajib anil asilatul ati bin naf'i musta'bilan ma. Nah, ini berarti misal ada pertanyaan adzahabta ilal al-mad adzahabta ilal madrasati amsi. Ini ingin kita negatifkan, maksudnya ingin kita sangkal, kita menyangkal sehingga jawabannya adalah ma dzahabtu ilal madrasati amsi. Nah, nah, cek yang atas dulu. Ini kan seperti pertanyaan adzahabta ila tabibi. Nah, adzahabtu. Terus yang disangkal itu nggak ada. Nah, yang nomor 23 Pak, berarti jawabannya gimana? Raja'a abuka min Baghdadi ma raja'a abi min Baghdadi. Min Ajahabat Baghdad. min Baghdada. Nah, Ajahabat ukhtuka ajahabat ukhtuki ilal mustasfa ma jahabat ukhti ilal mustasfa. menafikan pertanyaan. Kemudian ta'ammal ma yali ini adalah penjelasan singkat tentang unsur penyusunan. Li'anna, yaitu li plus anna. Dan kita ketahui bahwasanya anna termasuk akhwat inna. Sehingga ketika ada kata li'anna, kalimat setelahnya adalah mansub. Dan itu adalah isimnya. Dan dia butuh khobar. Sehingga li'annahu, ya mungkin kadang kita membacanya dalam sebuah teks bacaan dan kitab. Itu tentu hakikatnya adalah anak itu sendiri yang merupakan saudaranya inna. Hanya saja memang dia didahului lam li annahu. Li plus anna. Li annahu rangkaian daripada li anna plus huwa. Li annaha rangkaian li anna plus hiya. Li annaka rangkaian rangkaian li anna plus anta. Jadi li annahu adalah li plus anna plus hu. Nah, seperti contoh raja'a Hamidun minal madrasati li annahu marid. Karena Hamid ini laki-laki maka dia hu.
Kemudian raja'at Aminatu minal madrasati li'annaha maridah. Karena Aminah ini perempuan maka pakai ha. Raja'tu minal madrasati li'annani marid atau maridah. Nah, ada ya mutakallim menyesuaikan tu. Dan itu ada nunul wiqayah yang memisahkan antara li'ana dan ya mutakallim. Nah, ini yang berikutnya menjawab pertanyaan dengan na'am atau bala. Jadi kalau ada pertanyaan, "Adzahabta ilal madrasati ams?" Apakah kamu kemarin pergi ke sekolah? Di sini kita ingin mengatakan sesuai dengan pertanyaannya. Maka jawabannya adalah na'am, dhahabtu. Betul, saya berangkat ke sekolah. Pertanyaan berikutnya adalah dengan pertanyaan seakan memastikan. Jadi kalau yang pertama adzhabta, apakah kamu kemarin pergi ke sekolah? Kalau yang kedua, ama dzhabta ilal madrasati amsi? Bukankah kemarin kamu pergi ke sekolah? Jawabannya apa? Bala, tentu. Kemarin aku pergi ke sekolah. Nah, jadi kalau yang ada bentuk pertanyaan ama ya, yang kalau bahasa kita mungkin bisa kita terjemahkan bukankah kemarin kamu pergi ke sekolah? Bala, tentu. Aku berangkat ke sekolah. Nah, ini ada latihan. Araja abuka minas suq. Jawabannya apa? Araja abuka minas suq. Naam. Roja'ah. Nah, ama raja abuka minas suq. Bala roja'ah. Adzahabat Laila ilal jami'ah. Naam. Zahabat. Ama dhahaba akhuka ilal riyad. Bala zahabah. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Antara na'am dan bala. Kalau mengiyakan pertanyaan itu dengan na'am dan kalau mengiyakan sebuah apa namanya istilahnya, meminta kepastian itu dengan bala. Nah, selesai dari sempat berikutnya ada dari khamis. Nah, Ana sebagai mudaris, Bapak sebagai hamid. Man fataha babal fasli Ana fatahtu. wa man fataha nawafil. Ana fatahtuha. Man kasra hadzal maktab a anta kasratahu ya Hashim. La ini ma kasartuhu. Raja'a Zakaria wa Hamzah wa Uthman min Makkah. La ma roja'u. Oh, setelah itu datang Abbas ya. Kita baca aja. Ya Ustaz atau Pak Angus ya, Pak Angus yang sebagai murid-muridnya. Baik, Ustaz. Ya Ustadu. Kharajat tullabu jud kharajat tullabu jududu wa zahabu ilal mudiri. Afahimta ad-darsa ya Talha? Naam. Fahimtuhu jayidan. Akatabta al-ajwibata ya Faisal? La ma katabtuha. Limada? Li'annani ma fahimtul as'ilata. Nah, Masya Allah. Ahafidta surat al-fajri ya Ibrahim? Naam, hafiztuha wa hafiztu suratan tini aidon. Nah, jadi ini percakapan antara guru dengan murid beberapa muridnya.
Aina dhahabat tullabul judud afahima Talhah ad-daras ayya suratin hafiz Ibrahim man fatahan nawafid. Nah, ini berkaitan dengan apa yang ada di teks hiwar. Ini juga yang nomor 2 masih berkaitan dengan hiwar, apakah benar atau salah? Fataha Aliyun al-fasla. Nah, cuma Ali ini dia membuka jendela ya. Kalau dikatakan membuka membuka kelas kurang spesifik ya pertanyaan Pak ya, pernyataannya. Sini Mungkin kalau buka kelas mungkin pintunya saja. mungkin. Dan yang kedua, Maraja'a Zakaria wa Hamzah wa Uthman min Makkah. Zakaria, Hamzah dan Uthman. Nah, sahih. Maka taba Faisal al-Ajwibah li'annahu ma fahim al-asilah. Nah, sahih. Maka taba Faisal al-Ajwibah li'annahu qalamu maksur. Hadha khata. Kalau yang Hashim, nah ini yang pulpennya patah nih Hashim. Kalau Faisal tidak, dia karena tidak paham. Nah, cara itu Pak ya. Nah, kemudian di sini ada ta'ammal alam tilaat ya, Al-Qur'an, ad-daras al-qahwah al-bab. Qara'a talibu al-Qur'an. Katab al-mudarrisu ad-darsa. Syarib ad-daifu al-qahwata fatahat aminatu al-baba. Diuraikan contoh jumlah yang pertama yaitu qara'a at-talibu al-Qur'an. Maka al-qara'a adalah fi'il, di mana ada fi'il itu ada fa'il, fa'il adalah at-talib, kemudian Al-Qur'an maf'ul bih. Nah, jadi ini mulai belajar tentang maf'ul bih yang merupakan objek perbuatan. Dan kullama jaa al-fi'l fa ba'dahu fa'il. Setiap ada fi'il di sana ada fa'ilnya. Sehingga di sini talib adalah soalnya ini sahal Pak ya. Jadi kayak syariba dhaifu al-qahwa biasa. Aynil fa'il wal maf'ul bihi fil jumalil atiyah. Dha khattan wahidan tahta al-fa'il wa khattan tahta al-maf'ul. Nah, kasara tiflu al-qalama. Tiflu sebagai fa'il, al-qalama sebagai maf'ul bihi. Ghasalat Aminatu al-mindila. Aminah sebagai fa'il, al-mindila sebagai maf'ul bihi. Akala Usamatul inaba wa akalat zaujatuhu al-muz. Nah, di sini ada beberapa ya. Usama sebagai fa'il, al-inab sebagai maf'ul bihi. Zaujatuhu sebagai fa'il, al-mauzu sebagai maf'ul bihi. Nah, berikutnya Pak Anggus, Fadl nomor 4 sampai Baik, Ustaz. 10. Syaribat al-baqaratu al-ma'a. Syaribat fi'il, al-baqaratu fa'il, al-ma'a maf'ul bih. Hafizo hamzatul qur'ana. Hafizo fi'il, hamzatu fa'il, al-qur'ana maf'ulun bih. Dorobat Fatimatu bintaha. Nah, Dorobat fi'il,
Fatimatu fa'il bintaha maf'ul bih. Qatala rajul hayyata bil hajari. Qatala fi'il, ar-rajulu fa'il, al-hayata maf'ul bih. Bil hajari sebagai apa saja? Sebagai jar majrur saja biasa, jar majrur. Sami'a Bilalul ajana wa jahaba ilal masjidi. Sami'a fi'il, Bilalu fa'il, ajana maf'ul bih. Zahaba fa'il ilal masjidi jar majrur. Katabal mudarrisud darsa ala saburati. Kataba fi'il, al mudarrisu fa'il, ad-darsa maf'ul bih, ala saburati fi'il jar majrur. Fatahal baqalu ad-dukana fis sa'ati saminati. Fatah fi'il, al baqalu fa'il, ad-dukana maf'ul bih fis sa'ati saminati jar majrur. Nah, jadi di sini kita melihat contoh jumlah yang memang di situ sudah ada aplikasi maf'ul bih. Nah, kemudian akmal jumal al-atiyah bi kalimatin munasibah wadbutha bisyakal. Ini kalimat yang sempurna kemudian diharbati. Ini kayaknya kosakatanya bebas, Pak ya. Iya Ustaz. Kemudian kita lompat aja di ij'al kullan min al-kalimatil atiyah maf'ulan bihi wadbut akhiraha. Al-Qur'an. Contohnya misalkan qara'a Zaidun al-Qur'an. Qawwah dan yang lainnya ad-dars. Kemudian yang ketujuh, at-talib at-tullabu dhahabu ilal mal'ab. Ya. Itu maknanya apa? Dhahaba at-tullabu ilal mal'ab. At-talibatu dhahabna ilal maktabah. Maknanya apa? Dhahabat at-talibatu ilal maktabah. Jadi, dan itu nanti beda antara kalau isimnya datang duluan maka fiilnya akan ada dhamir yang menyesuaikan. Tapi kalau rangkaiannya adalah fiil fa'il yaitu dhahabat tullab, maka bagaimanapun jumlah fa'il, fiil tetap mufrad. Nah, qaddimil fi'il fil jumal al-atiyah kama huwa muwaddah fil mithal. Al-awladu syaribul qahwah. Maka kalau kita dulukan fiilnya apa? Syaribul awladu al-qahwah. Nah, ada berapa nomor nih, Pak ya? Nah, ambil dulu sampai nomor 5 ya. An-nasu sami'ul adhan, maka sami'an nasu al-adhan. At-tullabu katabu al-ajwibah, kataba at-tullabu al-ajwibah. At-talibatu dakhalna al-fasla. Dakhalatit talibatu al-fasla. Nah, di sini kalau untuk muannas maka menggunakan tak ta'nits. Dakhalatit talibatu fil dakhalatit talibatu al-fasla. Nah, al-mudarrisuna kharaju minal fusul. Al-mudarrisuna kharaju minal fusul. Kharajal mudarrisuna minal fusul. Nah, berikutnya, Pak. Bismillah. Roja'a zumala'i min Makkata. Nah, Gosalat akhwati kumsona. Fatahat tujaru ad-dukakina. Zahabat tabibatu ilal mustashfa. Fahimat tullabu darsa. nah. Jadi merubah fiilnya atau mendahulukan fiil daripada fa'il. Ibu Lainova sudah hadir? Hadir Ustaz.
Halaman berapa, Ustaz? Alhamdulillah. Halaman 24, Bu. 20. Halaman 34, Bu ya? 34 apaan? Salah. Berarti bab 4 udah selesai, Ustaz, tadi ya? Bab 4. Yang dari 4 udah selesai. Kita udah dari kelima udah mau selesai juga. Iya ya. Halaman 34. Halaman 34. Ya, Ustaz. Nah, kita coba ini, Bu ya. Apa namanya? Latihan merubah atau mendahulukan fiil di dalam jumlah. Seperti contoh, al-auladu syaribul qahwah. Maka ketika fiilnya disebutkan lebih dulu, fiilnya sudah tidak bersama dengan domir. Dan rangkaian adalah fiil fa'il. Menjadi syaribal auladu al-qahwata. Nah, ini Bu ya. Ini syaribu. Asalnya kan ada wawu jamaah Bu ya. Ketika Iya, didahulukan Ustaz. maka dia tidak lagi syaribu, tetapi syaribal auladu al-qahwata. Nah, Ibu bisa mencoba menjawab nomor 2 sampai 5, Ibu. Dicoba ya, Ustaz. Nah, Bismillah. An-nisa sami'ul an-nasu, An-nasu sami'ul adanu. adana, Sami'a sami'an nas sami'an nasu sami'an nasul adanu. al-adana, Sami'an nasu al-adanu. al-adana sebagai maf'ul bih. Jadi mansub ya, Ustaz ya. Nah, Sami'an nasu al-adana. nah, At-tullabu kutib kata kutibul katabu. katabu At- At-tullabu katabul aj- ajwibatu. al-ajwibata. At-tullabu katabul ajwibata. Katabat tullabul ajwibata. Nah, At-tolibatu dakhalnal faslu. Dakhola ya, ini Ustaz. karena at-thalibat ini muannas maka ada tak taknif sehingga jadinya dakhalat. Da, dakholat dakholat tolibatul fasla. Nah, dakhalatit thalibatu al-fasla. Dakholat tolibatul fasla. Nah, Al mudarrisuna kharaju kharaju fas min fasul. minal fusul. Khor al mudarrisuna kharaju minal fusulu Fusuli. minal fusuli. Kharaja kharajal mudarrisuna minal fusuli. Nah, nah, seperti itu Bu ya. Jadi merubah atau merubah posisi fiil ke depan dan tentu tidak perlu bersama dengan domir karena kaidahnya fiil fa'il adalah fiil mufrad apapun bentuk fa'ilnya. Nah, ini yang latihan ke-8, yang bagian ke-7 sudah. Ini tadi contohnya ya sebetulnya yang ke-7 itu sebagai contoh.
Nah, ini Ibu tadi. Ibu lain apa ya? Di tampilan keempat inilah yang tadi sempat dibahas. Jadi menentukan mana fiilnya dan mana maf'ul bihnya. Karena di daras 5 ini kita belajar rangkaian fiil, fa'il, dan maf'ul bih. Fiil, fa'il, dan maf'ul bih. Nah, seperti ini Ibu ya. Yang di tambarin 3 itu kan ada Al-Quran, Qara atau lib Al-Quran. Siswa atau siswa itu membaca Al-Quran. Maka qara'a adalah fi'il, atau lib adalah fa'il, Al-Quran adalah maf'ul bih. Nah, nah ini Ibu, eh, kita ulang sebentar mundur sedikit. Gak apa-apa Pak Angkus ya? Kita kasih Lepas Ustaz. kesempatan ke Ibu Lanifa. Nah, ini ada 10 nomor. Ibu Lanifa boleh bebas pilih nomor berapa aja atau urut aja 1 sampai 5 Bu ya. Ibu bisa menentukan mana fiilnya, mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya. Atau setiap kata disebutkan ini sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Nah, dari nomor 1 Ibu. Kasa kasarot kasarot tofilal kolamu. Kasarot Kasarot to tiflu kasarot tiflul kolama. kolama. Kasar sebagai Kasaro fi'il kata kerja ya. Fi'il nah, tiflu fa'il kolama maf'ul bih. nah, tas. Raqam tsani, Ghasalat aminatul mindi mindila. nah, Ghasalat fa'il fiil, aminatu ghasalat fi'il aminatu fa'il mindila al mindila maf'ul bih. nah, Akala akala usamatul inabu wa inaba, akala usamatul inaba wa akalta wa zaujatihi. akalat, Akala usamatul inaba wa akalat zaujita zaujatahu zau, zaujatuhu. zaujatuhul mau zaujatuhul mauza. Al-mauza, nah. Wa akala zaujatuhu al-mauza. Nah, berikutnya. Apa? Tadi A- akal sebagai apa Ibu? Akala? Akala fi'il usama fa'il inaba maf'ul bih Nah, wa akalta akalat, wa wa akal wa akalat wa ini wa atof ya Ustaz ya. nah, atau Uh, akal wa akalat fa'il fiil, akalat fiil, akalat fi'il zaujatuhu fa'il al mauza maf'ul bih syaribatil baqaratul ma'a syaribat fa'il jaribat fiil, baqaratu terbalik terus syaribat fi'il al baqaratu fa'il al ma'a maf'ul bih nah, terakhir, hafi hafidho hafidho hamzatul qur'ana hafidho fi'il hamzatu fa'il al qur'ana maf'ul bih. nah, mumtazah Ibu, Masya Allah. Bagaimana kita bisa menentukan mana-mana yang sebagai fa'il dan mana-mana yang sebagai maf'ul bihi. Kemudian tadi di daras 4 ini Bu, di daras 4 ini
Dan nanti insya Allah Ibu bisa mengikuti yang bagian awalnya via rekaman Ibu ya. Bila ada kesempatan. Karena waktunya juga sudah hampir habis. Jadi kita langsung, ya, khusus dari sempatnya Ibu nanti coba via rekaman. Kalau yang dari 5 insya Allah ini berkaitan dengan maf'ul bih. Dari 5. Darus 4 Ustaz berkaitan apa? Dari 4 itu berkaitan dengan materi, itu nggak banyak sih Bu, itu berkaitan dengan materi, ada menjawab pertanyaan, nanti jawabannya apa gitu. Apakah jawabannya sesuai dengan apa yang ditanyakan, atau memang harus disangkal, dan sebagiannya berkaitan dengan materi fi'il yang datang setelah isim itu harus bersama dengan dhamir. Itu sebetulnya tadi Ibu baca, cuma kalau yang barusan Ibu baca itu kan, nah, itu mana tadi ya? Nah, ini Saya tadi. baca, Nah, ini Bu, yang 8 yang sebelum yang tadi, yang sebelum yang barusan. ya Syaribu. Nah, al-auladu syaribul qahwah, syaribul auladu al-qahwah. Kalau yang di daras 4 itu masih fokus di bagian yang ini, yang kayak al-auladu syaribul qahwah. Jadi nanti harus bersabar dengan dhamir sesuai dengan isim sebelumnya. Makanya contoh kalau misalkan nomor 4 itu at-talibatu dakhalna al-fasla. Kalau yang nomor pertama al-auladu syaribu al-qahwah. Jadi tidak cukup al-auladu syaribal qahwah atau at-talibatu dakhalat al-fasla, tetapi harus ada dhamir yang sesuai. Jadi bahasanya kalau yang di daras 4 tadi kebalikannya ini, Bu. Kalau di daras 5 malah Ibu sudah langsung lihat prakteknya, kemudian dibalik posisi. Mafhum insyaallah Bu ya. Insya Allah Ustaz. Nah, jadi dibalik aja. Maksudnya kan nanti misalkan al-auladu syaribu al-qahwah, nanti di situ syaribanya eh, ketika ingin diletakkan di setelah al-aulad maka harus ada syaribu, ada wawul jamaah kembali ke al-aulad. Contoh di nomor 4 nih, atau libatu dakhala al-fasla, maka dakhalanya harus dengan nun niswah menyesuaikan atau libat. Contoh lagi di nomor 10, at-tullabu fahimu ad-darsa. Maka di fahimu dia harus ada wawul jamaah yang kembali kepada at-tullab. Itu kalau fiil-fiilnya datang setelah isim-isimnya. Tapi kalau dibalik, nah, jadi kalau fiilnya datang setelah isim itu pelajaran keempat, pelajaran daras 4. Nah, di daras 5 ini yang tadi Ibu baca beberapa nomor, ini adalah membalik posisi fiil, ditaruh di depan. Kemudian baru datang atau disebutkan fa'ilnya atau isimnya. Dan secara kaidah, kalau fiil sudah di depan, dia nggak bersama dengan dhamir. Ya, tidak bersama dengan dhamir yang harus menyesuaikan dengan isim sebelumnya. Nah, kemudian di tambahan 9 di sini ada kharajatul labu wa dhahabu, qara'atul labu wa katabu, akalan nasu wa syarib. Ini anak kurang paham nih, maksudnya instruksi untuk apa ya? Kharajatul labu wa dhahabu. Pak Angkus mungkin tahu informasi ini, Pak. Yang tambahan 9 maksudnya apa ya? Atau cuma memperhatikan Gabungan itu. Ustaz, gabungan Ustaz. Gabungan gimana, dari Pak? tadi. Gabungan dari dua tadi Ustaz. Jadi kalau yang Oh, PL-nya di depan dia apa namanya tunggal gitu. Kalau iya, iya. PL setelah itu dia jamak gitu. Ikuti nau filenya. Masya Allah. Anda baru sadar. Ibu Lainifah paham nggak, Bu? Yang ada di nomor Belum, tambahan 9. belum, belum Ustaz. Jadi gini, Bu, ini barusan kita baca, yang barusan kita bahas juga. Jadi
Ini Bu ya. Ini kan ada kata kharaja. Di sini ada kata apa Ibu di belakangnya? Zahabu. Nah, ini kan pelakunya kharaja artinya keluar. Kemudian dhahaba artinya pergi atau berangkat. Pelaku perbuatan keluar sama pelaku perbuatan pergi itu satu orang maksudnya orang-orang yang sama yaitu atullah. Ya kan Bu ya? Nah, Ya. ketika fiilnya itu datang mendahului pelakunya, berarti kan rangkainya fiil fa'il, maka fiilnya tidak perlu ada dhamir yang bersambung dengan fiil tersebut. Jadi langsung kharajatullah. Ini hukumnya fiil fa'il. Nah, adapun kalau fiilnya itu datang belakangan setelah isimnya, yaitu pelakunya sendiri, maka dia harus ada dhamir yang bersambung atau dia harus bersambung dengan dhamir yang mana dhamirnya tersebut menyesuaikan pelakunya sehingga kharajatul labu wa dhahabu. Cuma kalau ditanya secara kaidah bahasa Arab, secara tatanan, mana fa'ilnya dari dhahabu, maka jawabannya adalah wawul jamaah itu sendiri. Nah, kemudian qara'atul labu wa katabu. Para siswa membaca, kemudian mereka menulis dan mereka menulis. Ustaz, ini kan fi fi'il fa'il. Jadi zahabu ini apa? Posisinya apa dia namanya? Nah, kalau mau diuraikan secara kaidah nahwu, maka wa adalah haraf ataf, kemudian dhahabu adalah fi'il fa'il lagi. Fi'il Dhahab. fa'il lagi ya. Nah, fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir yaitu wawul jamaah. Wawul jamaah. Berarti ini seperti kalimat apa ya? Menegaskan apa menjelaskan gitu. Eh, bukan menegaskan juga. Jadi ini adalah apa ya? Setelah atau ada sebuah perbuatan dilakukan oleh para tulab yaitu keluar, kemudian setelah keluar mereka pergi gitu loh. Jadi ataf jumlah kepada jumlah, ya ataf jumlah kepada jumlah, menggabungkan dengan huruf ataf. Nah, atau iya menjelaskan atau menggabungkan jumlah atau perbuatan yang dilakukan pelaku yang sama. Contohnya akalan nasu wa syaribu, maka akala tidak bersama dengan domir. Karena dia mendahului fa'il, mendahului isimnya, mendahului pelakunya. Dan kalau fi'ilnya datang belakangan, maka dia perlu ada domir yang kembali kepada isim sebelumnya. Akalan nasu wa syaribu. Jadi kalau misalkan ada model isim mu'annas, berarti misalkan dakhalatit talibatu wa jalasna gitu. Kebayang nggak Bu? Dakhalati at-talibatu, para siswi masuk wa jalasna dan mereka duduk. Iya, udah paham Ustaz. Ya gitu Bu ya. Nah, jadi kalau fiilnya datang sebelum pelakunya, maka nggak perlu ditambahkan domir-domir. Alias fiilnya tetap tunggal. Tetapi kalau fiilnya datang setelah pelakunya, kalau yang tadi kan sebelumnya, sebelum pelakunya, maka fiil-fiilnya tunggal. Tapi kalau fiilnya itu datang setelah pelakunya, maka dia harus bersambung dengan domir yang kembali kepada pelaku. Tadi dakholat at-talibatu wa jalasu. Dakholat ini tanpa bersambung dengan domir. Cuman tadi tak taknis adalah tanda muannas. Dakholat at-talibatu. Kemudian wajalasna, maka di situ bersambung dengan nunun niswah yang kembali kepada at-talibatu. Nah, berikutnya kawin jumlah mithla hadhi musta'malan fi al-lainil waridin fi kullin tamrin.
Ustaz. Pak Angkus bisa mencoba nggak Pak Angkus? Hasilnya gimana? Cara ngerjain? Bismillah, Ustaz. Nah, Dakhalat tulabul fasla wa jalasu. oh gitu ya. Nah, dakhalat tullabu al-fasla wa jalasu. Nah, nomor 2 Pak. Darabal auladul hayyata wa qatalu. Nah, darabal auladu al-hayyata wa qatalu. Jadi Ibu Lenva bisa memahami ya, Bu, yang dijawab oleh Pak Agus tadi ya? Iya, Ustaz. Nah, silahkan Ibu Lenva nomor 34. Qoro'at tulabu fahimat darosu. Iya, Ustaz, gitu. Eh, boleh diulang Pak Agus, mencontohkan nomor 2, Pak. Nomor 2 saja. Darabal auladul hayyata wa qatalu. Nah, mangga Ibu Oh. Lenva nomor 3. Qoro'at tulabu darosu Darsa fahi qoro'at tulabu darsa fahima wa fahimu gitu. wa fahimu. Ya. Itu hasil rangkaian dari 4 kata yang ada di setiap nomor. Jadi kan nomor 1 tadi dakhalat tullab, para siswa masuk. Masuk kemana? Al-fasla. Dan wajalasu, dan mereka kemudian duduk. Oke, diulang ya, Ustaz ya. Enggak diulang sebetulnya Ibu. Jadi Nggak, mengurutkannya. maksudnya saya ulang membaca gitu loh. Oh iya, nah, fadhal Ibu. Qoro'at tulabu darsa wa fahimu. Nah, hakadha. Sami Sami'an-nasa sa, Sami'an nasu. Sami'an-nas Sami'an-nasul adana Sami'an-nasul adanal masjidu wa Nah, dhahaba wa ini kalau yang dhahabu. enggak Bu, kalau yang ini kayaknya al-masjid lebih diletakkan paling akhir. Sami'an nasu al-adana, orang-orang mendengar adzan. Wa dhahabu ke masjid. wa Berarti dhahab gimana Ibu? wa dhahabul mas wa dhahabul masjidu Wa dhahabu ilal masjid. wa dhahabu ilal masjid. Ada kata ilal lagi ya. Iya, kita Sam, pakai. sa, Sami'an nasul adanal ada adana wa dhahabu ilal masjidu Ilal mas, ilal masjidu ila, ilal huruf i, jer, i- ilal ilal ila, masjidi. na'am, ilal masjid. Sami'an nasul adana, orang-orang mendengar adzan. Wa dhahabu ilal masjid, dan kemudian mereka pergi berangkat menuju masjid. Nah, kemudian di sini ada kawin jumalan musta'milan al-kalimat atiyah. Ini menyusun jumlah mufidah dengan bantuan kosakata yang tersedia. Kemudian tampilan 11, ta'amal ma yali man fatahal bab. Nah, ini. Siapa yang membuka pintu ketika kita ingin menjawab saya yang membukanya, maka ana fatahtuhu. Jadi ana fatahtuhu itu fatahtuhu, rangkaian fatahtu plus hu. Dhamir hu yang kembali kepada al-bab. Sehingga akan kelihatan ketika kita perhatikan sesuatu tersebut itu mudzakkar atau muannats. Contohnya man fatahan nawafid, siapa yang membuka jendela-jendela,
Ana fatahtuha. Aku telah membuka jendela-jendela itu. Nah, fatahtuha ini fatahtu plus ha. Ya. Kenapa? Karena an-nawafid ini dihukumi muannats. Sehingga dia pakai ha. Jadi fatahtuha adalah fatahtu plus ha. Contoh misalkan kalau kita sebutkan yang lain ya, misalkan man man qara al kutub ya, man qara al kutub. Maka jawabannya gimana Ibu? Ana gimana Bu? Man qara al kutuba, maka jawabannya ana qara'tuha. Qara'tu plus karena al kutub dihukumi muannats. Ana qara'tuha. Nah, kenapa dihukumi muannats? Karena dia jamak ghairu aqil. Kutub kutub ya, buku-buku. Nah, ini yang terakhir kalimat jadidah yaitu kosakata baru al-inab, al-mus, at-tin, al-fajr, jawabun, soal, qabla, apa doa qabla, bakal, pedagang ya, al-asa, kemudian hayatun, ini artinya ular ya. Sami'a, fahimah, dan syaribah. Nah, alhamdulillah sampai di sini kita selesai dari 4 dan 5. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjut kepada dars 6. Nah, nanti insya Allah Ibu bisa simak ya Bu ya, yang bagian pertama daripada rekaman malam ini. Bila memang ada kesempatan. Tapi yang jelas kalau untuk dars yang 4 sahel, mudah, tidak terlalu berbelit. Nah, mudah-mudahan bermanfaat Ibu ya, dan Bapak Angkus, karena sudah Insya Allah Ustaz. jam 9 lewat. Akhirnya kita tutup pertemuan malam hari ini dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.